Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah Minggu Trinitas. Saya mempersilahkan saudara-saudari bersaat hening menghayati karya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita bersaat hening sejenak. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 19, bait 1, Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, junjunganku, bahagiaku yang berkah. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Tritunggal Maha Kudus beserta saudara. Beserta saudara juga. Dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita merayakan Minggu Trinitas, Allah yang esa. Allah yang telah menciptakan bumi dan segala isinya. Allah yang telah hadir bagi umat manusia dan memberi manusia kuasa atas bumi. Manusia menjadi wakil Allah dan juga mitra Allah dalam mengelola, memelihara, dan menjaga bumi. Allah yang hadir dalam rupa manusia, Sang Putra, Yesus yang memulihkan manusia. Manusia dipulihkannya untuk menyadari tugas dan tanggung jawabnya. Manusia yang juga senantiasa disertai Allah melalui kehadiran Roh Kudus yang menuntun manusia memelihara bumi dan isinya. Karya pemeliharaan Allah bagi bumi ini nyata dengan keterlibatan kita untuk turut berkiprah sebagai mitra dan wakil Allah di bumi untuk menghadirkan damai bagi semuanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita pujikan Kidung Jemaat nomor 242, bait pertama, Muliakan Allah Bapa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari di hadapan Tuhan kita mengakui dosa-dosa kita. Allah berkarya mencipta bumi dengan segala isinya. Ia pun menjadikan manusia serupa dengan gambarnya. Manusia dijadikan wakil dan mitranya di dunia. Diberinya kuasa menguasai isi dunia. Namun dosa manusia menjadikan manusia merusak hubungan antara sesama dan juga dengan alam sekitarnya. Keserakahan manusia menjadikan alam rusak karena eksploitasi yang dilakukan manusia
hanya untuk memuaskan nafsu semata. Pemeliharaan bumi yang menjadi tanggung jawab manusia telah diabaikan. Kita menjadi salah satu di antara manusia yang telah merusak relasi antar sesama dan juga alam ini. Saat ini, marilah kita menyadari segala pelanggaran dan dosa kita itu, seraya kita memohon ampun kepada Tuhan di dalam doa. Marilah umat dipersilahkan berdoa secara pribadi. Bapa yang di surga, demikian pengakuan dosa kami yang kami sampaikan secara pribadi. Kiranya Tuhan mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kami yang kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita menyanyikan nyanyian penyesalan dosa dari Kidung Jemaat 254, bait pertama, Kristus penolong umat yang percaya. Kristus penolong umat yang percaya, bintang harapan berikanlah cahaya dalam gelap ancaman dan bahaya. Tolong ya Tuhan. Jemaat kami undang untuk berdiri. Bersama kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan. Sebagaimana tertulis di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita menyatakan syukur kita atas kasih yang Tuhan berikan bagi kita dengan menyanyikan nyanyian syukur di dalam Kidung Jemaat nomor 246. Kita pujikan bait yang pertama, Ya Allah yang Maha Tinggi. Pencipta dunia ini, kami juga Tuhan ciptakan agar Engkau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Dipersilakan untuk duduk kembali. Marilah kita bersama-sama menyatukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Kami mengucap syukur Tuhan memberikan kami waktu untuk dapat beribadah, dan saat ini pun kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon dituntun oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat memperhatikan dengan baik, dan kami dapat melakukan semua perintah Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari. Kami menyerahkan pikiran kami, hati kami, tingkah laku kami, hanya di dalam penyertaan Roh Kudus. Dan kami pun juga menyerahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, terimalah bacaan Injil hari ini menurut Injil Matius. Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20.
Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat 20. Dan Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perintah untuk Memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita bersama-sama akan menerima firman Tuhan di dalam tema terlibat memulihkan ciptaan bersama Allah Trinitas. 1 minggu setelah Pentakosta, kita semua bersama-sama merayakan Hari Allah Tritunggal, atau bisa kita sebut Minggu Trinitas. Dan di dalam ibadah Minggu Trinitas ini, kita semua secara khusus diajak bersama-sama untuk aktif memulihkan ciptaan bersama-sama dengan Allah Tritunggal. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita percaya bahwa seluruh dunia itu adalah milik Allah Sang Pencipta. Maka panggilan seluruh makhluk ciptaan, terutama manusia, adalah memelihara serta menjadikan dunia ini baik adanya dan sempurna atau utuh sebagaimana karya penciptaan Allah bagi dunia ini yang sudah baik adanya. Sejak awal penciptaan, manusia dan alam itu sudah hidup berdampingan. Kita bisa melihat ada pohon, ada binatang-binatang, ada tumbuhan, bunga, sungai, jalan, tanah, gunung, lautan, dan lain sebagainya, ada sawah. Manusia dan alam itu sudah hidup berdampingan sejak awal. Manusia berada di dalam alam tersebut dan bahkan bagian dari alam itu sendiri. Dan alam itu adalah rumah kediaman bagi manusia dan semua makhluk Tuhan yang lainnya. Dan di saat itu juga manusia memiliki kedudukan di atas alam, menguasai alam dan mengolah alam untuk menunjang kehidupannya. Mengapa manusia mendapatkan kedudukan atau perlakuan yang spesial untuk mengolah alam dan menguasai alam? Karena manusia satu-satunya makhluk yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu artinya manusia memiliki kelebihan dibanding dengan makhluk Allah yang lainnya. Hanya manusialah yang dilengkapi oleh akal budi. Maka dari itu, hanya manusia yang tertuntut tanggung jawab atas apa yang terjadi di alam sebagai rumah kediaman bersama ini. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih,
Apa yang terjadi antara manusia dan alam? Bagaimana hubungan manusia dan alam ini? Kita bisa melihat bersama-sama bagaimana perlakuan sewenang-wenang manusia atas alam dan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Dengan sadarnya, alam dipandang hanya sekedar alat pemenuhan kebutuhan manusia saja, ataupun yang lebih sering menjadi objek eksploitasi demi mengenyangkan hati, demi mengenyangkan pikiran, demi mengenyangkan perut manusia itu sendiri. Hal sepele saja. Manusia dengan sadarnya membuang sampah seenaknya sendiri. Di jalan, di sungai, bahkan di tanah kosong. Dengan sadar manusia membuang sampah sembarangan. Padahal manusia diciptakan oleh Tuhan untuk mengolah, melestarikan dan menjaga alam tersebut. Adakah di antara kita bagian dari orang yang suka membuang sampah sembarangan? Kalau ada, saat ini kita bisa merenungkan apakah sikap kita atau tingkah laku kita itu baik adanya menurut Tuhan. Manusia dengan sadar juga memburu hewan yang dilindungi. Demi apa? Sekali lagi, demi uang. Mengenyangkan hati, pikiran dan perut mereka masing-masing. Bahkan manusia mungkin berpikir mentang-mentang memiliki kedudukan akal budi, melebihi segala makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Tetapi sekali lagi dengan sewenang-wenang manusia merusak itu semuanya. Manusia seakan-akan tidak mempedulikan habitat-habitat dari hewan-hewan yang sudah mulai berubah karena tangan-tangan yang notabene diciptakan Tuhan untuk menjaga dan melestarikan alam. Manusia menyalahgunakan kedudukan yang Tuhan berikan bagi manusia itu sendiri. Lalu Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana caranya supaya kita terlibat aktif di dalam memulihkan ciptaan Allah? Sekali lagi, bagaimana, apa yang harus kita lakukan supaya kita terlibat aktif di dalam memulihkan ciptaan Allah? Kita mulai dari diri kita sendiri, Bapak Ibu. Sekali lagi, kita bisa melakukan pembaharuan yang baik. Kita mulai dari kebiasaan yang baik dari diri kita masing-masing. Yang pertama, kita harus sadar kita adalah mandataris Allah. Kita, manusia, Bapak Ibu dan saya, adalah orang yang diberi tugas dan harus menjalankan tugas itu. Karena Tuhan Allah sendiri yang memberikan kita mandat untuk menjaga, melestarikan, dan mengolah bumi ini. Dalam bacaan hari ini, jelas sekali, Tuhan Yesus sebelum meninggalkan para murid, Tuhan Yesus memberikan mandat, Tuhan Yesus memberikan amanat agung, pergilah. Apa makna dari kata pergilah? Keluarlah dari zona nyamanmu sehari-hari. Zona nyamanmu itu belum tentu baik bagi kehidupanmu, bahkan kehidupan dari orang lain. Maka dari itu Tuhan Yesus memberikan perintah, pergilah, keluar dari zona nyamanmu sehari-hari. Setelah pergilah dan jadikanlah. Makna dari perkataan Tuhan Yesus ini adalah manusia, para murid pada saat itu dan kita semua harus berbuat sesuatu. Setelah kita keluar dari zona nyaman, kita harus menjadikan, dalam artian adalah berbuat sesuatu, do something. Ketika kita sudah melakukan sesuatu, Tuhan Yesus mengatakan baptiskanlah. Makna yang bisa kita petik, yang kita bisa hubungkan dengan tema pada pagi hari ini adalah mengubah sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Sekali lagi kita urutkan, ketika kita keluar dari zona nyaman, kita berbuat sesuatu. Sesuatu yang kita perbuat itu haruslah sesuatu yang baik, yang mengubah yang tidak baik menjadi baik. Kemudian Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita sudah menjadikan sesuatu atau berbuat sesuatu, membaptiskan sesuatu,
mengubah sesuatu yang tidak baik menjadi baik, dan ajarlah. Makna yang terkandung di dalam perkataan Tuhan Yesus ini adalah kita harus bisa menjadi contoh yang baik bagi orang lain, bagi keluarga kita, bagi suami kita, bagi istri kita, bagi anak-anak kita, bagi orang tua kita, bagi nenek kakek kita harus bisa menjadi contoh yang baik. Dan yang terakhir adalah ketahuilah, makna dari perkataan Tuhan Yesus ini adalah kita harus sadar apapun yang kita lakukan itu Tuhan melihat kita. Tidak hanya melihat, Tuhan juga menjaga, menyertai dan memelihara kita semuanya. Jadi sudah berurutan Bapak Ibu yang terkasih. Keluar dari zona nyaman, berbuat sesuatu, mengubah sesuatu yang buruk menjadi hal yang baik, menjadi contoh yang baik, dan kita percaya Tuhan melihat apa yang kita kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Lalu menjadi pertanyaan, ketika Tuhan memberikan mandat seperti itu, menjadi pertanyaan, apakah Tuhan tidak bisa melakukan semuanya itu seorang diri? Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Kreatif, Tuhan Maha Inovatif. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa melakukan segala sesuatu. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan ingin kita melakukan bagi namanya. Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Maka dari itu, Allah melibatkan manusia, memberikan mandat kepada panjenengan dan saya untuk mengolah, untuk menjaga alam yang telah diciptakan oleh Tuhan. Itu tadi yang pertama Bapak Ibu. Kita harus sadar bahwa kita adalah mandataris Allah. Orang yang diberikan mandat oleh Allah untuk menjaga dan mengolah alam. Setelah itu, ketika kita sadar kita adalah mandataris Allah, kita harus sadar juga, sadar akan generasi masa depan juga memiliki hak yang sama dengan kita untuk merasakan alam. Kita harus memikirkan bagaimana anak-anak kita kelak. Kita harus memikirkan bagaimana cucu kita kelak, bagaimana cicit kita kelak, dan generasi-generasi berikut-berikutnya. Apakah mereka juga akan bisa melihat sawah? Apakah mereka juga akan bisa melihat bagaimana sejuknya hutan di tengah-tengah pohon cemara? Apakah mereka bisa merasakan indahnya sungai yang jernih, bening, mengalir? Apakah anak-anak kita, cucu-cucu kita bisa melihat indahnya pemandangan pantai, indahnya pemandangan gunung? Bagaimana kita berpikir apakah nanti anak-anak kita bisa melihat secara langsung, bentuk dari badak bercula satu, badak putih bercula satu, itu bagaimana? Bagaimana kita berpikir apakah anak-anak kita, generasi kita ke depan bisa melihat bagaimana sih bentuk gajah, bagaimana bentuk gading gajah? Kita harus memikirkan itu semua Bapak Ibu. Sekali lagi, generasi masa depan juga memiliki hak yang sama untuk mengolah dan menjaga alam yang telah Tuhan berikan bagi kita. Apakah ketika cucu-cucu kita pergi ke sungai hanya ada sampah? Di situ ada sepeda bekas mungkin, di situ ada tikar bekas kalau kita bisa lihat di beberapa daerah di ibu kota sana. Di sungai isinya cuma tikar bekas, bahkan ada sepeda, ada kasur bekas, kasur kapuk itu dan lain sebagainya. Apakah kita tega melihat cucu atau generasi masa depan kita melihat itu semuanya? Dan yang ketiga Bapak Ibu, setelah kita sadar generasi masa depan itu juga memiliki hak yang sama dengan kita juga sadar bahwa sekali lagi alam adalah rumah kediaman bersama manusia dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Kita, pohon, sungai, sawah, gunung, pantai, lautan, kita semuanya berdampingan di dalam rumah kediaman milik Allah. Bapak Ibu,
Saya yakin dan percaya ketika Bapak Ibu memiliki rumah, pasti Bapak Ibu akan menjaga rumah itu dengan sebaik-baiknya. Dibersihkan setiap saat, disapu, dipel, diberikan pewangi, supaya tidak ada penyakit di dalamnya. Ketika ada orang bertamu kemudian betah di rumah, tidak mungkin kita membiarkan rumah kita berantakan ketika ada tamu, membiarkan rumah kita bau dan lain sebagainya. Begitu juga dengan alam, begitu juga dengan dunia, begitu juga dengan bumi kita saat ini. Kita harus menyadari kita memiliki rumah kediaman bersama dengan alam, dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, Allah menciptakan kita untuk terlibat aktif, menjadi rekan sekerja Allah di dunia ini. Mari kita mulai dari diri kita sebagai para pengikut Kristus. Kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita serupa dan segambar dengan Allah yang mencintai alam, menjaga alam, mengolah alam itu dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, dengan terlibat aktif, kreatif, dan inovatif. Kiranya Allah Tritunggal memampukan kita semua dan melindungi kita semua ketika kita menjadi rekan sekerja Allah di dunia ini. Tetap sehat, tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Tuhan memberkati panjenengan beserta keluarga panjenengan semuanya. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak. Jemaat dimohon untuk berdiri. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama umat Tuhan di segala tempat dan waktu, kita nyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dimohon duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita bersama-sama merendahkan diri kita di hadapan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan, nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami mengucap syukur karena Tuhan telah memberikan kami firman sebagai pegangan iman kepercayaan kami kepada Tuhan. Di dalam kami menjalani hari pemberian-Mu, kami telah diingatkan, kami telah menerima nasihat dari Tuhan. Kami adalah rekan sekerja Allah di dunia ini. Dan Allah menghendaki kami supaya kami terlibat aktif di dalam memulihkan ciptaan Tuhan di dunia ini. Kami percaya Tuhan akan selalu melindungi kami, memelihara kami. Tuhan akan selalu memampukan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik di dunia ini. Kami bersama-sama telah diingatkan bahwa kami adalah mandataris Allah, orang yang diberikan tugas dan menjalankan tugas untuk mengelola alam, untuk mengolah alam, untuk melestarikan alam dan seluruh ciptaan Tuhan di bumi ini. Dan kami harus sadar juga bahwa ada generasi masa depan yang juga memiliki hak untuk merasakan alam ciptaan Tuhan yang baik adanya itu. Terkadang Tuhan, manusia dengan egois merusak alam. Manusia justru
mengeksploitasi alam sehingga anak-anak, cucu-cucu semuanya tidak mengerti, hanya bisa melihat hewan dari gambar, hanya bisa mendengarkan cerita-cerita yang indah dari para pendahulu. Kami ingin supaya anak-anak kami, cucu-cucu kami juga bisa merasakan keindahan alam yang saat ini kami juga rasakan. Dan kami bersama-sama belajar bahwa alam ini adalah rumah kediaman kami bersama-sama dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Ketika kami melihat pohon, ketika kami melihat sawah, ketika kami melihat air mengalir, ketika kami melihat gunung, melihat laut, itu adalah bagian dari rumah kami. Ajarkanlah kami Tuhan untuk bisa menjaga itu semuanya, supaya kami benar-benar layak disebut serupa dan segambar dengan Tuhan yang ada di sorga. Tuhan, apabila di dalam kami menerima firman Tuhan ini ada dosa, sungguh kami mohon pengampunan dari Tuhan. Dan saat ini pun kami juga ingin bersyafaat mendoakan saudara-saudara kami yang lain, bagi semua jemaat GKJ Jawa Tinggrat yang ada di Blok A, Blok B, Blok C, Blok D, Blok E, dan juga kelompok Cemani. Kiranya Tuhan memberkati satu persatu anak-anak-Mu. Tuhan memberkati dari anak kecil sampai adiuswa. Kiranya Tuhan memberikan pemeliharaan, perlindungan, kesehatan, kecukupan, serta penghiburan. Apabila ada di antara saudara kami sedang merasakan pergumulan hidup yang berat, kami mohon Tuhan menguatkan, Tuhan memberikan jalan, sehingga apa yang dirasakan itu bisa cepat selesai, dan saudara kami menghadapinya dengan perasaan berani dan berserah kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, kami secara khusus berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, baik di rumah ataupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kekuatan melalui makanan, minuman, dan obat-obatan, sehingga saudara kami cepat sembuh, kembali beraktivitas kembali seperti sebelumnya. Dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah ada di dalam masa tua, yang tentunya membutuhkan perhatian secara khusus. Kiranya Tuhan menguatkan iman kepercayaan dari saudara-saudara kami, melalui saudara, melalui keluarga. Tuhan hadir bersama-sama untuk memberikan penghiburan, kekuatan secara jasmani dan rohani bagi saudara-saudara kami yang sudah ada di dalam masa tuanya. Tuhan yang ada di surga, kami pun juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang memiliki usaha, memiliki pekerjaan di dalam bidang bisnis atau ekonomi. Kiranya Tuhan memberkati supaya dapat menjadi saluran berkat bagi semua orang, dan berkat Tuhan selalu tercurah bagi saudara-saudara kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin kesusahan untuk makan, minum. Kami percaya Tuhan akan menyediakan, Tuhan akan memberikan, Tuhan akan mencukupkan, dan Tuhan akan mengenyangkan perut saudara-saudara kami ini. Dan biarlah saudara kami ini selalu di dalam perlindungan Tuhan dan selalu ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Kiranya Tuhan berkenan memberkati semua masyarakat, semua lapisan yang ada di Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati mulai dari Bapak Presiden sampai kepada masyarakat Indonesia. Tuhan memberikan kesehatan, perlindungan, kemakmuran, kerukunan, dan juga supaya masyarakat Indonesia bisa menjaga toleransi satu dengan yang lain. Dan di masa pandemi COVID-19 ini, kiranya berkat Tuhan turun atas bangsa Indonesia. Semoga cepat selesai dan semua masyarakat Indonesia dapat melawan COVID-19 ini dengan baik dan memiliki daya tahan tubuh yang baik, supaya tidak menjadi carrier, tidak menjadi penghantar virus tersebut. Kami percaya Tuhan akan memberkati anak-anak Tuhan, dan kami percaya apapun yang Tuhan berkati akan diberkati untuk selama-lamanya. Tuhan kami yang ada di surga, kami menyerahkan doa kami sepenuhnya hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita haturkan syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan. Dengarlah sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita, yang diambil dari 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-29 yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Pengumpulan persembahan diiringi dengan menyanyikan Kidung Jemaat 287B, bait yang pertama, Sekarang Beri Syukur. Sekarang beri syukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar, segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Marilah persembahan ini kita aturkan pada Tuhan di dalam doa. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Bapa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Bapa, pada pagi hari ini kami telah mengumpulkan sedikit persembahan yang telah kami kumpulkan yang tidak sesuai dengan berkat yang Engkau berikan kepada kami. Kami persembahkan persembahan kantong, persembahan bulanan, persembahan mingguan dan lain-lain. Kiranya Tuhan berkati, kiranya Tuhan terima dan sucikan sehingga layak untuk kemuliaan nama-Mu. Dan bila sebentar lagi kami akan menyelesaikan kebaktian pada pagi hari ini, kiranya Tuhan berkati sehingga apa yang kami kerjakan ini semuanya karena kehendak-Mu. Ampunilah segala dosa yang terselip di dalam doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita memuji nama Tuhan sebagai nyanyian pengutusan bagi kita semua. Kidung Jemaat nomor 400, kita pujikan bait pertama, Kudaki Jalan Mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat diriku, lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Hiduplah seturut karya Allah dalam menjaga bumi. Kami siap hidup menjaga bumi. Jadilah mitranya dalam mewujudkan kehidupan damai sejahtera di bumi ini. Kami siap menjadi mitra Allah, mewujudkan kehidupan damai sejahtera di bumi ini. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar. Umat kudus memanggilku,
Ya Tuhan